Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap Tuhan menyertai, memberkati, dan itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Saya tahu ada beberapa di antara kita yang sedang kurang enak badan, ya, mungkin terbaring di rumah atau mungkin di rumah sakit. Ada yang sedang berduka, malah ikut berduka untuk beberapa sahabat kami yang saya kenal yang tidak terduga lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, ya, seperti Bapak Dr. Andes Bagio dari kelompok Samaria Timur GKJ Purworejo yang ditinggal oleh Mbak Dwi, putri tercinta, karena bencana alam yang banjir menerpa dan kemudian menjadi sarana dia berpulang. Semoga suami, anak, dan keluarga besar Pak Bagio GKJ Purworejo diberkati Tuhan. Saudara, inilah kehidupan dan kita menghadapi rupa-rupa persoalan. Ada kesedihan, ada sukacita, tapi ada juga keberhasilan, ada juga kegagalan, dan macam-macam. Dan hari ini saya mengajak untuk kita tetap memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman-Nya di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Mari kita hayati, kita renungkan firman Tuhan ini, menarik untuk kita cermati. Bagaimana di tengah kehidupan, kesulitan, persoalan, masalah, derita, bahkan kedukaan, kita masih ingat Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Cinta RHI yang diberkati Tuhan, kita buka Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24 yang demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi kalau orang gagal? Biasanya, ya, sedih, sebelah, putus asa, dan kehilangan harapan. Apa yang terjadi kalau orang sedang mengalami kesedihan dan kedukaan? Tentu, dia merasakan kesedihan yang mendalam, apalagi ditinggal oleh orang yang dikasihi secara mendadak, tanpa sakit. Apa yang terjadi kalau orang menjadi bangkrut? Dia berbuat sesuatu, berdagang atau bertani dan gagal, sehingga hidupnya sungguh-sungguh menderita. Apa yang terjadi kalau kita menghadapi masa depan yang tidak pasti? Dan biasanya kita akan mengalami kecemasan, ketakutan, sumelang, khawatir.
Saudara, itu hal yang wajar. Itu yang terjadi di mana-mana, tidak peduli dia bangsa apapun, bahkan agama apapun. Tak jarang orang yang Kristen juga begitu, bukan? Tapi hari ini, melalui Efesus 4 ayat 21-24, saya mengajak kita untuk menghayati perubahan orang beriman dalam kehidupan. Perubahannya tidak membuat orang itu tiba-tiba menjadi tinggi besar, tidak. Tidak tiba-tiba dia menjadi ganteng atau cantik, tidak. Tidak membuat dia tiba-tiba menjadi kaya raya atau sebaliknya, oh tidak. Perubahannya adalah orang yang sedih, dia menghadapi kesedihannya, tapi tidak menjadi frustrasi apalagi sampai bunuh diri misalnya. Enggak. Orang yang gagal, dia tahu gagal, tapi dia akan bangkit lagi karena dia punya harapan di dalam Yesus. Orang yang sedang menghadapi banyak pergumulan, dia merenung, tapi dia tidak membiarkan dirinya hanyut oleh masalah karena dia berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi, orang yang beriman itu mengalami perubahan. Perubahan ke arah positif. Kalau semula dia gampang susah, sekarang dia tegar. Kalau semula dia tidak sabaran, sekarang dia lebih bijaksana. Kalau semula dia gampang frustasi, dia sekarang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan seterusnya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa orang berubah? Saya punya teman. Oh, dia berangasan. Ya cengkiling, ringan tangan, dikit-dikit mukul, dikit-dikit ngajak nantang. Ya, tapi itu ketika dia masih remaja. Dan ketika dia mulai dewasa, dia mengenal Tuhan, saya melihat ada perubahan. Bahkan ketika orang menghinanya, dia diam dan tersenyum. Meskipun saya tahu itu pasti gak enak di hati, tapi dia tidak seperti dulu nantang lalu pukul orang, tidak. Perubahan. Pertanyaannya, kenapa orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa berubah? Ibu bapak sudah mengalami belum? Saya mengalami. Ya meskipun belum sempurna, tapi mengalami perubahan ke arah yang positif itu. Ayat 21 Efesus 4 mengatakan perubahan itu muncul karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Mendengar tentang Dia, menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Lihat hidup Yesus. Dia memberi teladan bagaimana mengasihi musuh, bagaimana dia bersabar, bagaimana dia tegas, bagaimana dia menghadapi banyak pergumulan hidup bahkan kesulitan dengan tetap di dalam penyertaan Sang Bapa. Jadi, kalau mau mengalami perubahan hidup, saya, saudara, kita tidak ada jalan lain kecuali kita mendengar tentang Dia, menerima pengajaran tentang Dia, dan menuruti kebenaran dalam Yesus. Di luar itu tidak mungkin. Saya orang biasa, tapi kalau saya belajar hidup dituntun Roh Kudus, saya bisa berubah. Nah, maka ayat 22 ditegaskan bahwa kamu berhubung dengan kehidupanku kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dengan segala binasaannya, nafsunya yang menyesatkan, dan dibaharui menjadi manusia baru. Jadi pembaruan hidup itu muncul karena Tuhan, karena Yesus, karena relasi kita dengan Dia, dan karena Roh Kudus yang pimpin kita, sehingga kita bisa menanggalkan manusia lama yang menurut kebinasaan dan nafsunya yang menyesatkan, dan kita dibarui di dalam roh dan pikiran. Dibarui dalam roh dan pikiran, sehingga ayat 24 mengatakan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kuncinya adalah pembaharuan. Kalau kita mau berserah, kita dibarui. Saya kadang masih cemas, tapi saya belajar kepada Tuhan. Kadang saya juga masih gampang marah, emosi, tapi saya belajar mengendalikan diri, dan Tuhan yang menguatkan, yang mengubah. Saudara,
kita orang-orang biasa. Tapi hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk menyerahkan diri, mendengar, menerima pengajaran, dan diperbarui di dalam Dia. Dan kita akan menjadi orang yang mengalami perubahan hidup. Memang kita menghadapi masalah. Memang kita kadang sedih, dalam tangisan bahkan jeritan. Memang kadang-kadang kita diejek, disingkirkan, bahkan tidak dianggap penting, direndahkan. Tapi saudara, di dalam Tuhan saya mengajak, mari kita belajar memberi diri kepada tuntunan Roh Kudus, supaya kita diperbarui roh dan pikiran kita, dan supaya kita menjadi orang yang berubah di dalam Kristus. Berubah bukan fisik, berubah bukan figurnya, tapi berubah di dalam pembaruan hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Mungkin, tapi harus berserah di dalam Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengalami perubahan hidup dengan watak yang lebih baik, dengan karakter yang lebih baik, dengan ketekunan yang lebih baik, dengan kecerdasan yang lebih baik, dengan kesabaran yang lebih baik. Tolonglah ya Allah. Berkati pecinta RHI renungan hari ini, dimanapun berada, supaya kami dikuatkan dan diberkati. Bagi yang berduka, saya berdoa ya Tuhan, untuk Pak Bagio dan keluarga di kelompok Samaria Timur GKJ Purworejo, berkatilah kami ikut kehilangan terhadap hambamu, saudara kami Mbak Dwi, yang kemudian meninggalkan kami karena bencana banjir. Tolonglah ya Allah. Kami serahkan juga seluruh pecinta RHI dengan pergumulan masing-masing, berkatilah.